Inilah Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Markus pasal 9 ayat 30 sampai 37. Simak dan dengarkanlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Yesus dan murid-muridnya berangkat dari situ dan melintasi Galilea. Dan Yesus tidak mau hal itu diketahui orang, sebab ia sedang mengajar murid-muridnya. Ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Mereka akan membunuh dia. Dan 3 hari sesudah ia dibunuh, ia akan bangkit. Mereka tidak mengerti perkataan itu, namun takut menanyakannya kepadanya. Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum. Setibanya di rumah, ia bertanya kepada mereka, apa yang kamu perdebatkan tadi di tengah jalan? Namun mereka diam, sebab di tengah jalan tadi mereka memperdebatkan siapa yang terbesar di antara mereka. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu, katanya kepada mereka, jika seseorang ingin menjadi yang pertama, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Lalu Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, siapa saja yang menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Siapa yang menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi dia yang mengutus aku. Sampai demikian jauh pembacaan Injil Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus berkata, yang berbahagia adalah setiap kita yang mau mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera buat kita semua. Salam dari jemaat yang saya layani, GKI Mangga Besar, untuk kita semua. Tadi kita sudah menyimak tema hari ini adalah yang terbesar yang melayani. Kecenderungan manusia memang ingin menjadi besar, ingin yang diutamakan, ingin yang diprioritaskan. Sementara melayani barangkali adalah kata yang mudah untuk kita ucapkan, sering kita dengar, bahkan menjadi kajian dalam pembinaan, menjadi tema khotbah seperti hari ini. Namun percayalah bahwa kata ini adalah salah satu kata yang paling sulit juga untuk kita peragakan dalam hidup sehari-hari. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya mengingat sebuah peristiwa ketika kami sekeluarga makan, bukan di rumah makan yang besar, tapi di tempat makan siap saji. Mata kami tertuju pada seorang pria muda. Pria muda ini ganteng, pakaiannya keren. Dia memakai dasi.
Yang membuat kami terpesona bukan gantengnya, bukan necisnya pakaian yang dia pakai, tetapi si pemuda itu membawa baki kosong. Lalu dia ke tempat makannya, mengumpulkan piring bekas makan. Ditaruhlah di baki itu gelas dan sisa-sisa sampah yang mengelap meja bekas makannya dengan tisu yang tersedia. Lalu dengan rapi dikumpulkan dan ia membawa nampan baki itu ke tempatnya, membuang sisa kotorannya, merapikannya. Saudara-saudara, tanpa aksinya ingin diketahui orang, dia bergegas meninggalkan restoran itu. Menurut Anda, apakah yang dilakukan oleh pemuda ganteng necis ini menurunkan harkat martabatnya? Ketika Anda melihat itu, apakah derajat si pemuda yang keren ini harkatnya jadi turun? Tidak. Mengapa? Saudara-saudara, kita akan melihat bahwa bukan itu yang akan menurunkan atau menaikkan derajat seseorang. Malah alih-alih kita akan mengatakan, kok mau-maunya? Minimal kami sekeluarga melihatnya dengan terkagum-kagum. Hari ini ada yang seperti itu. Saudara-saudara, bukankah pembeli, seringkali kita dengar pembeli itu adalah raja yang harus dilayani, yang harus disiapkan segala sesuatunya. Naluri manusia memang benar umumnya ingin seperti raja itu dilayani. Ya, bukankah ada kenikmatan tersendiri ketika kita dilayani? Berbeda dengan teman satu gereja kami, dia pernah mengatakan sesuatu yang paling menikmati di dunia ini adalah duduk makan dan orang melayani dia. Saudara-saudara, bukankah dengan dilayani, dengan menjadi raja itu, apapun keinginan kita bisa terpenuhi? Maka tidak heran kalau manusia itu berlomba-lomba ingin berkuasa, ingin punya pengaruh dan menjadi yang terdepan. Meskipun dengan begitu sebenarnya manusia menyadari ada harga yang harus dibayar. Kalau tadi kita menyimak bacaan kedua dari Yakobus itu, harga yang dibayar itu mahal, yaitu sengketa, pertengkaran, perselisihan yang bisa merenggut nyawa. Bahkan Yakobus sendiri dengan tegas mengatakan, kalaupun Anda berdoa dan doa itu hanya untuk memuaskan dirimu, maka doa itu tidak didengar. Saudara-saudara, perselisihan terjadi di antara para murid Yesus yang mengiringnya menuju Yerusalem.
Mereka berselisih di sepanjang perjalanan itu tentang siapa yang paling utama di antara mereka. Saudara-saudara, pertengkaran itu mempertontonkan dengan terbuka, dengan sangat vulgar, bahwa mereka tidak sungguh-sungguh menyimak apa yang diajarkan, apa yang diperingatkan oleh Tuhan Yesus. Perikop pertama itu diberi judul pemberitahuan kedua tentang penderitaan Yesus. Terus terang, Yesus mengajarkan, mengingatkan bahwa dirinya akan menderita, akan ditangkap, dibunuh. Mereka tidak paham, tidak mengerti. Ketidakpahaman, ketidakmengertian mereka ini tidak mendorong juga mereka untuk bertanya, untuk menelusuri lebih jauh. Tetapi pikiran mereka terus pada hal apa yang menjadi keinginan. Ingin menjadi besar, ingin berkuasa. Saudara-saudara, nafsu menjadi orang yang paling terdepan, mengabaikan peringatan Yesus bahwa dirinya akan menderita, akan mati, disalibkan dengan cara yang mengerikan itu. Lebih dari itu, nafsu kuasa itu membutakan bahwa mereka sekarang sedang dalam perjalanan menuju Yerusalem. Yesus berusaha menjelaskan itu ke Yerusalem bukan untuk piknik, bukan untuk pesta, bukan untuk menaklukkan kekaisaran Romawi. Tapi disitulah akan terjadi pengadilan yang tidak fair. Disitulah Yesus akan dijatuhi hukuman mati dan selanjutnya disalibkan. Saudara-saudara, melalui catatan Injil Markus kita dapat melihat Yesus itu nantinya 3 kali memberitahukan tentang penderitaan yang akan dialaminya. Ini dikaitkan dengan perjalanan bersama para muridnya. Dengan narasi ini, dengan kisah ini, Markus ingin menegaskan bahwa sejak Petrus menyatakan Yesus adalah Mesias, mulailah di situ Yesus menjelaskan apa makna sesungguhnya dari Mesias itu. Saudara-saudara, apa yang dijelaskannya itu sama sekali berlawanan, bertentangan dengan keinginan para murid, bahkan keinginan banyak orang Yahudi. Mesias tidak harus menderita. Mesias itu akan mengembalikan tahta Daud. Mesias itu adalah orang yang perkasa. Saudara-saudara, Yesus menjelaskannya dengan sabar. Namun alih-alih mereka berusaha menangkap apa sih pesan guru ini, mereka sibuk dengan ambisi masing-masing. Barangkali polemik inilah yang terjadi dan menggema dalam kehidupan jemaat mula-mula. Saudara-saudara, mereka berlomba ingin menjadi tokoh yang terkemuka, berpengaruh, berkuasa, dan dihormati. Kalau kita mau jujur, bukankah apa yang dipertontonkan para murid, apa yang terjadi dalam kehidupan gereja mula-mula itu
sampai hari ini masih saja terjadi. Gereja dan orang-orang yang ada di dalamnya berusaha menancapkan pengaruh agar nama dirinya akan dikenal, dikagumi, dan dihormati. Mereka berusaha untuk menciptakan kegaguman itu dengan dibalut dalam kata-kata yang indah, pelayanan, pengorbanan, dan seterusnya. Saya pernah membaca renungannya pendeta almarhum Eka Damaputra tentang kata melayani ini. Kata ini banyak sekali mengalami degradasi, penurunan makna. Semua-muanya bisa atas nama pelayanan. Saudara-saudara, lama, berapa puluh tahun lalu saya gak ingat, ketika pertama kali datang ke Jakarta, ada teman baik saya meminjamkan sepeda motornya untuk beraktivitas. Silahkan, mau pergi kemanapun, pakailah. Tentu saya sudah punya SIM. Saya memakai sepeda motor itu. Dan ada tempat-tempat tertentu, ini dulu, mudah-mudahan sekarang tidak. Ada tempat-tempat tertentu yang rambunya itu tersamar dan tertutup oleh daun-daun pohon. Masuklah saya ke jalan itu, lalu di ujung sana ada bapak petugas, sudah siap, dan dia memperikik saya, silakan minggir. Lalu dia menjelaskan, Anda salah, ini dilarang masuk border. Lalu apa yang bisa dilakukan? Bapak, nanti saya tuliskan surat tilang, tanggalnya sudah tercantum di sana, silakan untuk sidang. Kalau tidak mau repot, saya bisa melayani Bapak di sini. Pakai melayani. Saya masih ingat itu. Saudara-saudara, saya ditempatkan 17 tahun yang lalu itu di GKI Mangga Besar. Kalau ke sana Anda akan banyak menjumpai restoran-restoran yang katanya enak. Beberapa teman saya begitu hafalnya dengan restoran-restoran itu. Dan ia mengatakan, di sini pelayanannya memuaskan. Pakai kata melayani. Tapi di sebelah restoran-restoran itu, kehidupan malam di Mangga Besar itu luar biasa. Orang yang sering ke sana akan mengatakan, pub yang ini nih, pelayanannya luar biasa. Tapi jangan ke tempat ini. Di sini kurang baik. Pakai kata pelayanan. Di gereja pun kita pakai kata yang sama. Siapa yang melayani hari ini dalam khotbah kebaktian umum di Warta Pendeta Nanang? Ada jemaat yang sakit serius, lalu diberitahulah oleh penata usaha kepada tim pelawatan. Tim ini mengatakan, kita harus segera melayani. Ini serius. Lalu di tempat saya
Kalau Natal itu pasti sibuk menghias ini dan itu. Saya kira di gereja kita pun demikian. Ada perkakas, ada sisa-sisa dekor yang berantakan. Lalu kemudian penatua bidang sarana prasarana itu menegur, kenapa ini gereja kita jadi berantakan seperti ini? Lalu dijawab dengan mudah, ya Pak, namanya juga pelayanan. Saudara-saudara, Anda dan saya bisa melihat tuh pelayanan dipakai dalam banyak hal. Mulai dari yang serius, setengah serius, bahkan yang main-main. Melayani. Namun betulkah bahwa kata itu kita sungguh-sungguh tahu dan paham di dalam diri kita? Maka kita tidak sembarangan memakainya, bahkan mengerjakannya. Tidak sedikit-sedikit atas nama pelayanan. Padahal yang terjadi adalah sesungguhnya bagaimana supaya saya ini dikenang sebagai orang yang melayani, sebagai orang yang dermawan, sebagai orang yang dihormati. Dalam bahasa Injil yang kita baca tadi, sebagai protos. Protos itu orang yang pertama, yang diutamakan. Saudara-saudara, apakah Yesus tidak tahu dan membiarkan perebutan pengaruh, berkuasa, atau ambisi itu? Saya kira dia tahu. Dia paham. Yesus tahu dan ia menegur para murid yang bersengketa itu. Yesus menanggapi pertengkaran yang tidak pantas itu dengan mengatakan, jika seseorang ingin menjadi yang pertama, ingin menjadi protos yang pertama itu, protos artinya yang diutamakan, yang dihormati, yang diberikan posisi yang mulia itu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semua dan pelayan dari semua. Markus 9 ayat 35. Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, apa yang terjadi dengan murid-murid ini? Saya tidak tahu dan tidak bisa membayangkan reaksi apa ketika Tuhan mengatakan begitu. Mungkin juga terjadi gejolak di dalam diri mereka. Bukankah memang mereka sedang hidup dalam budaya manusia yang seperti itu, bahwa yang dihormati, yang berkuasa dan berpengaruh itu menentukan kehidupan diri keluarga mereka. Dalam budaya manusia seperti ini, sikap kerendahan hati dipandang sebagai kelemahan, dan melayani orang lain dianggap sebagai kehinaan karena dianggap mengerjakan pekerjaan budak. Saya tidak tahu itu zaman Tuhan Yesus. Apakah zaman ini berkembang dan sampai hari ini cara pikir kita juga demikian, bahwa menjadi pelayan itu adalah identik dengan orang yang hina. Saudara-saudara, namun Yesus mempunyai cara pandang berbeda. Ia membalikkan cara pandang umum itu. Orang yang ingin menjadi yang pertama, ingin menjadi yang terkemuka, haruslah menjadi yang terakhir dan pelayan dari semua. Tampaknya bagi Tuhan Yesus, kedudukan seseorang itu tidak ditentukan oleh status sosial, oleh jabatan dan kepemilikan harta benda, tetapi oleh pelayanannya yang dilakukan terhadap orang lain.
Yesus sendiri datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, bahkan menyerahkan nyawanya. Nanti kalau kita baca satu pasal berikutnya, Markus 10 ayat 45. Saudara-saudara, Yesus jelas mempunyai sikap tentang menjadi yang terutama itu. Para pengikutnya tidak boleh membiarkan diri dikuasai oleh ambisi membesarkan diri dan menjadi yang terkemuka yang begitu disenangi oleh dunia ini. Yesus dengan tegas memotong setiap jenis ambisi murid-murid untuk menduduki tempat perotos itu. Yang utama, yang terkemuka itu sebenarnya mengandung ancaman dan bahaya. Kebesaran sejati hanya ada ketika seseorang mau menjadi pelayan bagi sesamanya, dan tempatnya bukan di depan, melainkan di belakang. Saudara-saudara, dengan mengubah peta ranking, pertama menjadi perintah, jadilah pelayan bagi semua orang. Yesus menetapkan pola relasi manusiawi yang baru. Pola ini pertama-tama tidak untuk menjawab seperti yang dikhawatirkan Yakobus. Jadi ketika Yesus mengatakan, hendaklah kamu jadi pelayan, bukan supaya tidak ada keributan, bukan supaya tidak ada perselisihan, bukan supaya tidak ada konflik. Nyatanya kan benar. Kalau orang tidak ngomong tapi ya melayani, melakukan ini dan itu, pasti konfliknya itu akan berkurang. Tidak ada perselisihan karena kita masing-masing melakukan pelayanan itu. Namun Yesus mengatakan ini bukan supaya tidak ada konflik, bukan supaya tidak ada keributan. Namun yang diajarkan Yesus adalah sebagai pola realisasi manusia yang baru ini adalah dengan melayani Anda menjadi orang yang merdeka. Kok bisa melayani adalah orang yang merdeka? Bukankah ia ditekan oleh atas lalu Anda melayani? Nampaknya bukan itu. Anda melayani, saya melayani. Sebagai orang yang merdeka adalah bahwa kita sudah dibebaskan merdeka dari ambisi keserakahan, ambisi ingin dikuasai, ingin menguasai, ingin mendominasi. Dan itu kalau kita lihat, nafsu yang seperti ini ujung-ujungnya akan memperlihatkan kualitas manusiawi kita yang sangat rendah. Justru dengan Anda dan saya melayani, disitulah kita bebas merdeka dari perbudakan hawa nafsu duniawi kita ini. Saudara-saudara, bukankah itu juga yang terjadi, yang dirangkum oleh Paulus dalam Filipi 2? Bahwa Yesus tidak mempertahankan haknya, tapi ia dengan sadar dia mengosongkan dirinya menjadi hamba, melayani, bahkan taat sampai mati. Dalam pengajarannya ini Yesus melibatkan anak kecil. Pelayanan yang seperti apa? Saudara-saudara, di rumah itu nampaknya memang tidak hanya 12 murid, tapi ada orang lain yang juga membawa anak-anak. Yesus memanggil anak kecil lalu memeluknya. Tidak hanya sekedar memeluknya, melainkan anak ini dijadikan semacam alat peraga untuk menegur mereka. Barang siapa menyambut anak kecil ini, maka ia menyambut dirinya.
Barang siapa menyambut dirinya, ia menyambut Bapa yang mengutusnya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, lalu apa yang bisa dikaitkan dengan melayani dan alat peraga anak kecil ini? Ketika Yesus memanggil dan memeluk anak kecil itu, anak kecil yang disayangnya dipeluk. Saudara-saudara, dalam budaya mereka pada saat itu, anak kecil ini jelas tidak akan bisa membalas. Tidak akan bisa membalas kebaikan yang Yesus berikan dalam pelukannya itu. Paling ia hanya bisa tersenyum. Bagi orang tua kan itu sudah cukup ya. Senyum anak kita. Jadi intinya adalah melakukan perbuatan baik kepada orang yang tidak akan bisa membalas kebaikanmu itu. Sejatinya itulah pelayanan. Bukan sebaliknya mencanangkannya. Aku mau melayani dia. Nanti suatu saat aku susah, dia akan menolong aku. Orang tua mendidik membesarkan anak, suatu saat nanti kan anak-anak ini yang akan menopang merawat aku. Anak-anak menghormati orang tuanya, mau melayaninya. Kalau nggak begitu, nanti warisannya aku nggak dapat. Yang begini adalah transaksi. Yesus tidak pernah mengajarkan itu. Layanilah kepada orang-orang yang menurut Anda tidak mungkin ia akan membalasnya. Kalau Anda mencanangkan suatu saat Anda akan dibalas, ini bukan pelayanan. Ini namanya investasi. Anda sedang berinvestasi untuk dirimu sendiri. Ada orang yang betul-betul supaya terlihat dia rendah hati, dia melayani, diliput sana sini. Tujuannya sebetulnya adalah untuk investasi, supaya namanya harum, supaya orang mengenalnya sebagai orang yang dermawan. Yesus mengatakan no, bukan itu. Adapun nanti Anda dikenang sebagai orang yang baik, yang melayani, itu bukan tujuan. Ketika Anda dan saya melakukan pelayanan supaya tidak ada konflik, tidak ada ribut, ini bukan tujuan, tetapi dampak yang terjadi. Dampaknya orang akan melihat kebaikan Anda dan Anda menjadi saksi Tuhan yang hidup. Dampaknya keluarga Anda jadi rukun, damai. Itu yang terjadi. Saudara-saudara, marilah kita menghayati juga pada hari ini, saat ini. Yang terbesar yang melayani. Sebetulnya yang terbesarnya ini bukan tujuan kita. Cukuplah Yesus yang terbesar. Kita adalah hamba-hambanya. Dan nanti ketika melayani, namamu, nama kita jadi besar, itu bukan tujuan, tetapi dampak dari apa yang kita lakukan. Pada dasarnya ayat-ayat yang kita baca ini, saudara-saudara, berhadapan dengan diri sendiri. Maukah Anda dan saya sungguh-sungguh melayani? Hanya orang yang terbebas dari nafsu keserakahannya, berkuasa dalam dirinya, orang itulah yang akan sanggup betul-betul melayani Tuhan dengan setia. Terakhir saya mau mengingatkan, saudara-saudara, jika meja makanmu tetap berantakan dan Anda setelah makan tidak mau membereskannya, jangan bicara soal pelayanan. Tatalah, bereskanlah hatimu. Mungkin Anda akan mengatakan, kan saya sudah membayar. Betul. Tapi attitude itu tidak sesuai dengan guru yang kita ikuti,
dengan Yesus Kristus. Biarlah Tuhan menolong kita. Amin.